Hai guys, selamat siang dari Tokyo. Salah. Hai guys, selamat siang dari Jakarta dengan aku Mima. Masih kebayang-bayang stay di Tokyo ya, padahal udah stay di Jakarta hampir 6 bulan ya, hampir 6 bulan sih, menuju 6 bulan. Di vlog kali ini aku mau review parfum pertamaku dari Memo. Memo apa Mimo ya bilangnya ya, namanya itu Tamarindo. Tamarindo ini tuh aku beli bulan Februari kemarin pas Chinese New Year. Ini tuh hadiah Otosang sih buat Chinese New Year, katanya tumben-tumbennya ngasih kado, ngasih apa ya, parfum dan di Chinese New Year pula gitu loh. Kotaknya seperti ini, jadi depannya itu ada logo Mimo, lalu di belakangnya tuh kayak gini. Ini tuh postcard ya, postcardnya itu gambarnya sama dengan botol si Tamarindo ini dan ditempelin ke kotaknya. Dia jadi pakai kayak, bukan lakban, kayak apa sih ini namanya nih yang gini, kayak pakai ya apa sih namanya, aduh. Jadi di belakangnya itu ada kayak gini, ada tulisannya. Kalau berdasarkan notes yang ditulis di sini sih, notes si Tamarindo itu ada bergamot oil, cardamom, pineapple, jasmine absolute, benzoin, patchouli, dan vanilla absolute. Semuanya aku bisa detect, semuanya notesnya itu keluar, nggak ada yang sembunyi-sembunyi. Dan itu kokonatnya itu nggak ada di sini, tapi aku ngerasa ini tuh bener-bener kokonati banget. Aku lagi pakai si Tamarindo ini sekarang, jadi aku nggak apa-apa semprot banyak-banyak. Wanginya yang pertama kali kecium itu pineapple banget ya. Pineapple-nya itu bukan pineapple yang ke asem, yang ke fruity sour kayak gitu, tapi pineapple ya pokoknya keingat aja, oh ini tuh notesnya pineapple. Lalu masuk ke jasmine absolute-nya itu keluar di top notes-nya. Dan itu yang berasa lagi tuh kardamonnya itu kayak sliweran aja. Kardamon itu apa sih? Kardamon itu tuh aku biasa masak pakai kardamon ya. Kardamon itu tuh biasa kalau kalian suka chai latte itu pakai kardamon, itu yang bikin si chai latte itu wangi. Kardamon itu wanginya khas banget, dan wanginya itu kalau belum dimasak lumayan nyegrak, tapi kalau kita udah masak biasanya masukin ke sup tuh kardamonnya, supnya itu jadi wangi yang aromatik. Tapi si Tamarindo ini enggak terlalu aromatik, agak sedikit powdery ya, mungkin karena ada benzoinnya. Patchoulinya keluar, tapi bukan patchouli yang nyegrak banget. Patchoulinya itu juga samar, kayak di background aja kalau yang aku detect ya. Dan vanilanya itu lumayan keluar, vanilanya itu, tapi bukan vanila yang romantis atau vanila yang gourmand, bukan juga vanila yang airy, yang soft, cuman kayak di background aja gitu loh. Kalau si coconutnya, justru aku detect coconutnya itu sangat strong, padahal nggak ada di note si coconut itu. Tapi pertama kali nyemprot aja aku udah, aduh, gitu loh. Karena aku penggemar coconut gitu loh, jadi tuh aku pertama kali ngeliat ini tuh kok coconut banget. Si salesnya agak senyum gitu, sebenarnya sih nggak ada coconutnya kak, tapi banyak yang bilang mereka bisa detect coconutnya. Jadi tuh kayak accidental note gitu loh. Powderinya itu bukan powdery yang harsh, powderinya itu juga powder yang lembut, yang bikin kita tuh ngerasa apa ya, yang bikin si Tamarindo ini menjadi warm instead of fresh gitu loh. Padahal di awalnya fresh, tapi bukan fresh yang green fresh gitu, enggak gitu loh. Aduh, semprot banyak-banyak. Dan pineapple note-nya itu tidak hilang sampai akhir, sampai di base note-nya itu nggak hilang si Tamarindo ini. Projection dia tidak terlalu projectionnya sangat intimate. Jadi kalau pertama kali semprot masih 5 menit pertama itu orang 1 meter dekat kita itu udah bisa detect kalau kita pakai si parfum Tamarindo ini. Tapi kalau udah di atas 10 menit gitu dia menjadi sangat intimate. Cuman kalau orang duduk sebelah kita gitu loh, orang itu tuh bisa nyium, kamu wanginya enak deh. Wanginya itu tuh bener-bener kayak
wangi intimate, tapi bukan intimate yang seksi sedaktif, tapi intimate-nya itu yang intimate yang friendly gitu loh. Projectionnya tadi udah, longevity-nya di aku tahan sampai 5-6 jaman kayak gitu, cuman dia enggak apa ya, again nggak project, dan kalau udah 5-6 jam gitu tuh menjadi lemah gitu. Selain itu siasnya tadi udah disebut ya. Secara general sih performance-nya buat aku, karena aku suka banget dengan semua notes yang ada di sini, dan aku memang cinta lah dengan wanginya si Tamarindo ini. Jadi buat aku performance-nya ini 8 dari 10. Kenapa 8 enggak 9 atau bahkan 10? Karena ya longevity-nya itu dan juga si projection-nya itu tuh ya moderate-nya itu kelemah kalau untuk projectionnya. Kalau botol ini habis, kemungkinan besar aku akan beli lagi, karena ini tuh sangat bener-bener wangi yang di pinggir pantai. Meskipun ini tuh agak terasa manis, tapi kita bisa pakai di outdoor panas-panasan. Buat kulitku seperti itu. Harganya berapa? Waktu itu aku beli harganya 4,1 juta, dan ketika itu lagi ada promonya itu bukan diskon, tapi aku dapat satu bundle kayak begini. Isinya itu ada 8 sampel memo yang kecil-kecil. Ini nggak akan aku bahas di vlog ini supaya nggak kelamaan, tapi aku dapat juga ini Winter Palace dari si mbaknya, dari salesnya. Winter Palace aku disuruh pilih sih waktu itu, mbaknya mau sampel apa ya, sampelnya ada macam-macam sih, daripada Marva ataupun Siwa aku lebih pilih Winter Palace, karena waktu beli itu kan masih suasana winter, dan aku tuh pengen tahu si Winter Palace ini apa, karena gambarnya kayak begini nih, gambar botolnya itu gambar dragon, dan yang penggemar apa sih, penggemar Mother Dragon, apa sih itu namanya ya? Gimana ini semuanya lupa yang review, aduh. Si Winter Palace ini ketika aku sniff juga aku langsung cinta banget, tapi karena dry down-nya itu aku nggak memilih untuk beli si Winter Palace ini, karena sekarang kan kita stay di Indonesia, jadi cuaca yang nggak terlalu berubah. Aku ngerasa si Winter Palace ini nggak cukup versatile buat dipakai sehari-hari. Wanginya tuh apa aja sih? Semprot ya. Wanginya yang pertama kali kecium itu fresh, tapi again bukan fresh green. Wanginya itu kayak ada serbuk teh, tapi bukan teh yang biasa gitu. Kalau di notesnya sih dibilang yeba made tea ya gitu, kayak infused tea gitu, dan ada bergamot atau jeruk ya, orange blossom juga ada di sini, dan juga tuh aku baca aja ya di sini tongkabin, ada tongkabin, aku nyium juga nih di sini nih. Notes: grapefruit, dry amber, wood accord, oil of bergamot, benzoin, terus orange, vanilla extract, red tea accord, tongkabin, lemon, dan oil of mint. Banyak banget campuran oil di sini yang menjadikan si Winter Palace ini tuh cukup tahan lama di kulit ya. Waktu aku sniff sih si Winter Palace ini tuh memang wanginya enak dan tahan lama, but again enggak project terlalu kuat. Projectionnya moderate, lebih ke weak gitu. Tapi buat yang seneng ini tuh kayak ada aromatik, sedikit aromatik juga. Winter Palace ini harganya juga 4,1 juta untuk 75 ml. Lalu pertanyaannya, worth buying for nggak sih ngabisin uang 4,1 juta untuk wangi gini? Ya kalau memang seneng dan cocok dengan karakter kita, why not gitu loh. Kalau aku beli parfum buat meningkatkan mood dan juga kayak terapi gitu loh, karena si wewangian ini bikin aku ya kayak relax, sudah gitu mengingatkanku akan tempat-tempat tertentu kayak yang nostalgic gitu. Jadi tuh aku ngerasa sih beli ini ya cukup worth it.
karena juga belinya kan nggak tiap bulan juga gitu loh. So guys, segitu dulu vlog kali ini. Udah kepanjangan, tiap-tiap rencananya ngomong nggak mau panjang-panjang, ujung-ujungnya juga sampai belasan menit. Buat Mimo Paris yang ini akan aku bahas vlognya terpisah, dan jangan lupa buat tonton terus review parfum dari channel ini. Thanks for watching, bye bye.